teman-teman kita dari kalangan perempuan akhwat ini banyak yang murtad. Kekufuran sama kemiskinan itu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang teman kerja saya yang akan murtad, na'udzubillah. Murtadnya itu karena cinta seorang laki-laki. Memang gini Pak, Masya Allah. Saya ingin jelaskan. Tanpa kita sadari, banyak akhwat kita yang gampang murtad. Di antaranya pernah, jangankan yang sekarang ini awam, pernah melamar di pondok saya, ingin menjadi apa itu, yang bagian kesehatan itu, susternya ya, apa sih, perawat. Kan nggak diterima. Ternyata di status diintip oleh salah seorang SDM sudah murtad. Lagi-lagi karena hubungan laki-laki. Atau karena kerja. Makanya ini perhatian, harus jadi perhatian antum. Akhwat terutama. Ibu-ibu ini jangan sibuk dengan katak dalam tempurung. Ya, dengan urusan kita. Hari-harinya kita penuhi dengan gosip, gosok-gosok makin sip. Hari-hari kita penuhi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Teman-teman kita dari kalangan perempuan akhwat ini banyak yang murtad. Wallahi Pak. Apalagi di kalangan non-muslim itu ada gerham, yaitu gerakan hamilisasi. Ada lagi gerakan yang penting, dia itu Islam ketika nikah nanti murtad lagi. Mereka diset dari pusat keagamaan mereka supaya memurtadkan itu. Sementara akhwat-akhwat kita itu lugu, hidupnya manual, tidak menganggap itu hal masalah, akhirnya apa? Hanyut. Makanya antum harus hati-hati, jaga adik-adik antum, kakak-kakak antum, saudara antum, tetangga antum, itu ada awalnya. Terus kemudian kajian-kajian akhwat, pemantapan akidah. Terus kemudian ini semua kadang-kadang gara-gara sepele tadi itu. Gara-gara cinta. Dan anehnya Pak, mereka rata-rata untuk menghanyutkan lewat cinta itu pakai hipnotis. Pernah kita menggarap salah satu akhwat yang itu anaknya kiai di Bekasi lagi. Dari Bekasi ketika itu. Tahun berapa itu? Lama udah. Dimurtadkan. Ternyata setelah dihipnotis, ditemukan fotonya dia, itu dinyalakan di bawahnya lilin, kemudian dikasih beberapa alat sihir di dalam gereja. Jadi di pikirannya itu dia aja. Udah setelah itu kena. Apalagi ditambah plus kepentingan kerja, kepentingan ekonomi, tekanan dari orang tua. Dan disinilah kita harus bangkit. Gerakan kajian kita ini jangan berkutat pada yang sudah ngaji. Gerakan kita juga bukan hanya monoton kajian-kajian. Kita harus luaskan. Kita harus luaskan. Karena mengerikan memang, Bu. Makanya An-Nuqrashi mengatakan, negeri-negeri Eropa sedang hamil suatu ketika akan melahirkan anak Islam. Dan negeri-negeri Islam sedang hamil pula dan suatu ketika akan melahirkan ateis. Kenapa? Karena mereka mengenakan politik jawi al-kalb tadba'u. Sehingga Rasulullah sering meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kekufuran sama kemiskinan itu dekat. Makanya kita tangani. Sehingga dari sekalian mari kita bangkit. Oke lah, kita tidak bisa menggarap usaha-usaha yang kelas menengah ke atas, big industry. Tapi kita kuasai UKM.
Kita kuasai industri-industri rumahan biar bisa menciptakan lapangan kerja. Karena ternyata akhwat-akhwat itu karena tekanan ekonomi dari orang tuanya dituntut setelah dia sekolah harus kerja menghasilkan uang, terpaksa kerja di tempat-tempat non muslim yang akhirnya minimal imannya goncang kalau nggak murtad. Paham? Kayaknya nggak connect ini. Connect nggak? Setuju nggak yang ana omongin? Bagaimana? Siang ini saya beserta istri bermaksud untuk mengunjunginya. Wajib. Antum korek. Karena masih akan. Ya, coba aja ruqyah. Hilang itu nanti cintanya. Ya, nggak usah jauh-jauh ruqyah, pakai ayat kursi aja selesai. Surat Al-Fatihah insya Allah dengan ikhlas kuat hilang. Ya, habis itu carikan ikhwan. Terus antum juga ikhwan yang benar, jangan mengecewakan. Ya podo hai, mas aku ini keluar dari kandang macan ketemu lubang buaya. Nah, itu loh, yang benar jadi ikhwan. Wajib antum kunjungi. Coba juga ikhwan yang ini pengurus masjid sini mencoba juga untuk membantu, menangani. Dan insya Allah kalau masalah-masalah kaitannya dengan ekonomi, saya siap membantu juga. Kebelit utang, kita bayar utangnya. Bagaimana cara menasihatin gadis tersebut supaya tidak jadi murtad Ustaz? Ya, hadirin sekalian, coba antum korek dulu alasan dia murtad apa dulu. Di situ pasti nanti muncul syubhat. Setelah itu, tahapan kedua, antum bantah satu persatu syubhat itu. Bantah. Itu cara untuk menanggulangi orang supaya enggak murtad. Antum tanya dulu sebab alasan antum mau masuk Kristen apa? Mau masuk Hindu apa? Pasti syubhat. Iya Pak. Contoh aja, ada seorang yang masuk Islam, tapi Islamnya enggak serius, bahkan enggak Islam kecuali kopiahnya tok. Kadang-kadang pakai kopiah haji, kadang celananya pendek. Saya temui. Akhirnya ketika saya pindah kontrakan rumah, saya mencoba untuk dialog. Pak, antum ini muslim, kenapa enggak pernah sholat? Kenapa antum enggak serius Islamnya? Itu dialog terus ya, kan setelah saya akrabin, ngaku akhirnya, Pak, saya setelah masuk Islam itu pengorbanan berat, ya, karena China ini, saya dikucilkan orang ini keluarga saya. Ternyata saya mencoba untuk mandiri, saya bisnis Pak, ditipu sama Pak Haji terus. No, coba syubhat. Jadi pikiran dia itu begini kesimpulannya, Pak Haji yang sudah lulus Islamnya aja nipu, apalagi yang belum lulus. Katanya begitu. Kok Bapak punya kesimpulan Islam sudah lulus sama sudah belum lulus Pak? Ya kalau rukun Islam sudah khatam kan selesai Pak. Berarti kan sudah lulus, ibaratnya dia udah sarjana. Masa masih nipu Pak? Gimana yang belum lulus katanya dia. Lucu juga kesimpulannya. Akhirnya kita jelaskan subhat-subhat itu. Alhamdulillah dia mulai sholat. Habis itu saya pergi, nggak tahu nasibnya. Lagi. Akhirnya saya tuntun, ikut ngaji sampai akhirnya soleh. Alhamdulillah. Oke. Jadi seperti itu.